Selamat siang Wisni. Selamat siang Bun, Titi. Apa ini wajahnya kok suntuk? Biasanya Wisni ceria. Iya, saya di sedikit masalah nih Bu Titi. Ya udah duduk sini ya Bu ya. Iya, Bu. Bu Wisni boleh cerita apapun itu, pokoknya biar hati Bu Wisni plong, kemudian biar refresh semangat lagi. Biasanya ceria begitu kok Bu, kok malah lemes sekali. Ini mumpung saya free. Bagaimana? Iya Apa Bu, mau cerita? saya ingin menceritakan sedikit permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Ada apa? Sekolah saya ini Bu, saya lihat dan saya amati itu anak-anak kok kasarnya pembelajarannya itu kok bosen gitu ya Bu ya, karena rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu melakukan pembelajaran yang monoton dan menggunakan pembelajaran yang ceramah gitu loh Bu. Dia itu tidak memanfaatkan media pembelajaran dan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu Bu, karena padahal di sekolah itu ada banyak sekali alat peraga dan pemerintah itu Bu ya, kemudian bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, terus ada juga kebun di belakang sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran, tapi mereka ini kurang memanfaatkan sarana dan prasarana itu Bu. Jadi pembelajaran tetap monoton, ceramah gitu. Jadi anak-anak itu kesannya ini bosan gitu Bu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi pembelajarannya monoton, Iya. kemudian guru tersebut tidak bisa memaksimalkan sarana prasarana padahal sudah ada yang di sekolah. Lalu dari percakapan kita ini proses coaching itu apa yang diharapkan gitu? Harapan saya itu Bu, pengen adanya perubahan sedikit lah Bu dari teman-teman saya itu Bu ya, rekan kerja untuk menggunakan metode media pembelajaran dan model pembelajaran yang bervariatif gitu Bu ya, dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah kita dan sarana-prasarana yang sudah ada. Luar biasa sekali Bu Isni. Jadi nanti harapan Bu Isni itu akan membawa perubahan ya Bu, terutama pada cara mengajar di rekan guru Bu Isni sendiri gitu ya Bu. Oke, baik. Nah, perubahan seperti apa Bu yang Bu Isni akan inginkan nanti ke depannya? Perubahan yang jauh lebih baik lagi lah Bu, dengan menggunakan metode model pembelajaran yang bervariatif, terus memanfaatkan media sarana dan prasarana yang ada di sekolah gitu Bu ya, dan menyesuaikan lingkungan dan memanfaatkan sarana prasarana dengan memaksimalkan semaksimal mungkin yang sudah diberikan fasilitas oleh sekolah gitu Bu ya. Mereka itu kesannya itu kurang memanfaatkan media pembelajaran tersebut Bu, seperti IT seperti itu Bu. Jadi sayang sekali ya Bu ya. Padahal bisa dimaksimalkan lagi untuk media pembelajaran. Oke. Jika diibaratkan ini Bu, ketercapaian untuk pembelajaran bervariatif sendiri, ada rate antara 1 sampai 10 Ibu. Dalam kondisi rate berapa yang sekarang ini terjadi di sekolah Ibu sendiri? Mungkin di level 5 kali Bu ya. Ya soalnya itu masih banyak sekali guru yang kurang memanfaatkan sarana dan prasarana semaksimal mungkin yang ada di sekolah gitu Bu. Meskipun juga ada beberapa guru itu yang juga sudah memanfaatkan media tersebut, tapi kan masih ada yang belum memanfaatkan media pembelajaran tersebut Bu, gitu Bu. Padahal kita kan sebagai guru kan harus kreatif gitu Bu ya, memanfaatkan alat peraga, sarana prasarana yang ada di sekolah, dan sekarang kan IT-nya kan sudah canggih ya Bu ya, bisa memanfaatkan PowerPoint, LED, video belajar seperti itu Bu. Pasti Ibu. Jadi sayang sekali ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, mantap, luar biasa. Nah, lalu Ibu dari rate tadi yang Bu Isni jelaskan ada rate 5. Nah, perubahan pada rating berapa yang akan Bu Isni inginkan gitu untuk proses perbaikan dalam pembelajaran dari rekan guru Bu Isni gitu? Levelnya itu nggak terlalu banyak lah Bu, mungkin kita itu berusaha untuk belajar dan belajar terus, itu mungkin levelnya kalau ada perubahan ya Bu ya, nggak banyak-banyak 7 lah Bu. Di 7 kan itu kan kita kan belajar ya Maya Guru, kita belajar bersama ya Bu ya, karena di sini itu masih ada banyak guru yang pengen sekali antusias untuk belajar, tapi mereka mulai bingung bagaimana cara memulainya seperti itu. Jadi dari rate 5 ke rate 7 sebenarnya tidak terlalu
besar, tidak terlalu jauh. Tapi kalaupun itu tercapai ya alhamdulillah luar biasa ya Bu. Oke, mantap Ibu Isni. Lalu langkah-langkah apa yang akan Bu Isni lakukan untuk bisa mencapai dari awalnya 5 ke 7 Ibu? Oh iya. Langkah yang pertama mungkin saya akan mendiskusikan masalah ini kepada rekan guru saya Bu, supaya adanya perbaikan yang lebih baik lagi itu ya. Kemudian kalau pengen ada perubahan itu, saya itu pengennya itu melakukan pendekatan Bu, dan melakukan suatu pendampingan atau seperti mentoring gitu Bu ya. Mentoring ada istilahnya kolaborasi antar rekan gitu ya Bu ya. Selain mentoring mungkin ada lagi Bu yang bisa rencana atau strategi yang bisa Ibu lakukan? Ya mungkin strategi saya itu selain mentoring yaitu adalah melakukan pelatihan Bu atau workshop dengan rekan guru. Itu kalau mencakup skala yang besar Bu, karena biar pembelajaran itu mengena Bu pada semua guru. Dari mentoring kemudian ada workshop ya Bu. Dari beberapa strategi yang Bu Isni mau akan lakukan gitu, mana strategi yang efektif gitu yang dalam waktu dekat ini Ibu akan laksanakan? Mungkin saya memilih mentoring dulu Bu. Karena dengan mentoring ini sasarannya ini lebih tepat Bu. Sasarannya itu rekan guru yang ada kemauan dan kemajuan untuk tetap belajar mencapai perubahan yang lebih baik lagi gitu Bu ya, dari kemauan dirinya sendiri. Kalau workshop itu kan tuntutan dari sekolah Bu ya, kalau mentoring itu kemauan yang ada di diri rekan guru itu sendiri, jadi dia itu mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mantap, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kira-kira siapa Bu yang Bu Isni nanti akan ajak kolaborasi nih untuk mencapai proses mentoring nanti? Oh, saya itu mempunyai teman Bu, beliau itu pintar sekali IT. Mungkin beliau nanti akan membantu saya untuk mendiskusikan masalah ini pada teman-teman saya, kita untuk supaya mentoring ini berjalan dengan baik. Kemudian kita dapat melakukan ini secara bersama-sama dan berkolaborasi seperti itu. Kapan nih Bu mau dilaksanakan mentoringnya? Mungkin itu Bu setelah asas 1 ya, nanti 2 minggu setelah asas atau setelah penerimaan tamu. Itu kan kita libur 2 minggu. Pada saat jeda itu ya Iya, Bu ya. masa Oke jeda. sip, itu waktu yang sangat efektif ya Bu saya kira untuk bisa melaksanakan mentoring ya Bu ya. Nah sekarang Bu sudah sampai pada penghujung alur dalam coaching. Nah bagaimana Bu perasaan setelah bercakapnya kita gitu ya Bu? Perasaan Bu Isni bagaimana sekarang? Saya perasaannya bahagia, senang, plong sama Bu Titi. Alhamdulillah saya diberikan solusi kepada Bu Titi. Itu bagaimana gambaran nanti perubahan sekolah yang saya akan lakukan dan dampak perubahan memberikan manfaat dan nanti akan berguna bagi teman-teman saya dan rekan-rekan sejawat saya seperti itu. Alhamdulillah. Sebenarnya itu solusinya berasal dari Bu Isni sendiri loh tadi. Ya, tapi kan Saya hanya menggali-menggali Ya. saja loh Bu. Tapi bentuknya membantu saya juga memberikan solusi seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dipercaya ya Bu ya untuk Bu Isni bisa bercerita kepada saya. Nah untuk kedepannya saya ingin melihat tindak lanjut dari ceritanya Bu Isni. Saya harapannya ada hasil yang positif ya Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Oke Bu, saya pamit dulu karena kita sebentar lagi akan ada jempol pinggir ya. Jadi kita selesaikan dulu ini ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Bu Titin. Kita dapat membantu. Oke, sama-sama.